Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat YouTube yang saya cintai, sekarang ini saya akan mencoba menerangkan bab program HP ya. Oke, sebagai demonya kita ambil contoh di program Unlock Tool ya. Sejatinya semua program itu caranya sama, filenya kadang sama ya, cuman namanya saja yang berbeda-beda. Dari sanalah kita harus mengetahui sistemnya, kuncinya program itu di nama-namanya itu, yang akhirnya nanti kita bisa mengetahui fungsi dan kegunaannya ya. Oke, kita demokan dengan menggunakan Unlock Tool saja. Kita mulai dari Xiaomi ya. Kita mulai dari Xiaomi. Di sini ada dua buah tab, ada security, ada Mi Flash. Security ini berfungsi untuk membuka dan mengotak-atik bagian kunci-kunci ya. Di bagian security ini ada beberapa sistem yang disediakan. Ada Brom EDL, ini biasanya digunakan untuk chipset Qualcomm ya, yang EDL-nya, sedangkan yang Brom ini disediakan untuk chipset MediaTek MTK. Oke, kita ambil contoh di yang mudah saja ya. Kita ambil contoh di Redmi Note 11S ini ya. Di sini menunya Brom, untuk di sini ditampilkan untuk unlock bootloader ini untuk membuka kunci antar negara ya. Jadi dengan mengklik unlock bootloader ini, maka nanti bisa kita lakukan pemrograman dengan software bebas ya. Boleh yang firmware yang global dan lain sebagainya. Itu fungsi unlock bootloader. Kemudian bisa juga nanti kita kunci lagi ya, kita kunci lagi bootloadernya. Kemudian ada factory reset. Nah, factory reset ini fungsinya untuk mengembalikan ke pengaturan awal ya. Di sini menyangkut data-data aplikasi yang kita install dari Play Store, itu akan hilang semua, juga video, foto, kontak dan lain sebagainya. Intinya kalau kita melakukan factory reset, maka posisi HP akan kembali seperti waktu kita beli baru ya. Demikian, kecuali satu data yang tidak bisa dihilangkan, yaitu FRP atau akun Mi atau iCloud kalau di iPhone ya. Makanya di sini dikasih erase FRP atau erase akun Google ya. Untuk rekan-rekan yang ingin mereset HP-nya sedangkan HP-nya tidak lupa kuncinya, sebaiknya teman-teman hapus dulu ya akun Google-nya. Kita masuk ke pengaturan, di sana nanti ada akun dan sinkronisasi, kemudian hapus semua ya akun-akunnya. Nah, di sana nanti kalau sudah kita hapus semua akun Google-nya, seandainya langsung kita mau melakukan factory reset, baik menggunakan tool ataupun tidak, itu tidak akan tersangkut di akun FRP-nya ya. Tapi kalau kita lupa kuncinya, terpaksa kita harus melakukan factory reset tanpa harus
membuka kuncinya ya, dibobol secara global. Biasanya nyangkut di FRP dan lain-lain, dan ini toolnya untuk melakukan erasing FRP-nya ya. Untuk MediaTek ini biasanya untuk koneksinya kabel USB, kemudian ada kombinasi tombol bot ya. Biasanya tombol untuk bootingnya itu kalau tidak volume atas ya volume bawah begitu ya, atau kombinasi keduanya. Dan ada juga sebagian yang tidak pakai tombol bot, cukup HP-nya kita matikan, kemudian kita jalankan prosesnya, lalu kita colok USB begitu ya. Dan ini kebetulan tidak ada bahan yang terkoneksi, jadi pesannya di sini menunggu device dikoneksikan ya. Kita stop saja. Kemudian di sini ada micloud ya, berbeda ya antara erase FRP dan reset micloud ini. Kalau micloud ini biasanya pengunciannya lebih kuat daripada FRP ya. Sedangkan tip pembobolannya ada yang bisa permanen, ada juga yang tidak bisa ya. Kalau mau permanen biasanya micloud ini kita unlock menggunakan jalur server ya, dinonaktifkan. Untuk para konsumen pemakai HP sebaiknya kalau tidak perlu banget micloud ini tidak usah diaktifkan ya, karena fungsi sendiri dari micloud ini kita nanti akan diberikan ruangan penyimpanan maksudnya, yang di dalamnya itu tidak free ya, tidak gratis dan harus berbayar begitu. Tapi kalau untuk sebagai keamanan dan lain sebagainya boleh, dengan catatan password micloud dan sandinya itu jangan sampai lupa. Nah, di bawahnya ini ada Brom reset dan disable cloud OTA ya. Ini apabila kita melakukan reset, kemudian setelah kita koneksikan ke jaringan, kemudian kembali lagi terkunci, terpaksa kita harus mematikan jalur micloudnya ya, di disable. Nah, di disable ini, di disable cloud, micloud atau OTA ini supaya tidak bisa diupdate ya kalau untuk OTA-nya ini. Sedangkan untuk micloudnya kalau di disable tidak bakal terkunci lagi ya, cuman nanti bagian micloudnya ini di HP-nya tidak bisa dibuka ya. Nah, pantangan-pantangan yang harus dijauhi ketika kita melakukan disable yaitu mereset HP-nya ataupun mengupdate HP-nya ya. Karena kalau di reset atau diupdate maka disable-nya ini akan lepas ya. Jadi kembali lagi ke pabrik dan akhirnya nanti terkunci lagi. Dan di bab terakhir ini ada fix corruption ini, saya sendiri belum begitu memahami secara detailnya, namun sepengetahuan saya ini apabila ada terjadi bagian MMC atau RAM yang korup, itu bisa kita perbaiki di sini ya. Oke, ini untuk security-nya. Sedangkan yang di sebelahnya fastboot ini cara sama juga, cuman kita modenya saja ya yang kita dialihkan, yaitu mode fastboot. Kalau di sini tadi mode Brom posisi mati, kalau fastboot harus digambar robot ya. Di sini ada beberapa file juga.
namun hanya beberapa yang bisa saya terangkan, termasuk read info. Buat custom recovery ini kita belum begitu paham, kemudian buat custom ini juga belum pernah nemu nih. Kalau ada bootloader sama, iris FRP sama dengan yang tadi, yang di awal. Kemudian kita masuk ke recovery. Nah, ini kita harus memposisikan HP-nya di mode recovery ya. Kalau ini tadi di mode fastboot, ini di mode recovery, baru kita bisa menjalankan semua aplikasi yang ada di sini. Ada format data, ada lain dan lain sebagainya. Ini kayak sistemnya sama semua dan caranya sama semua, hanya saja mode bootingnya yang berbeda ya. Kemudian kita masuk ke tab fungsi. Nah, di sini yang ada ini untuk cek aktifnya micloud kita atau tidak, itu bisa dilakukan di sini ya dengan fungsi. Sementara koneksinya di mode ADB ya, HP-nya harus hidup dan kita harus mengaktifkan ADB-nya semua dulu ya. ADB-nya harus kita aktifkan semua dulu. Untuk menu-menunya sama, ada bypass micloud, enable diag, remove micloud dan lain sebagainya ya. Ini untuk jaga-jaga apabila gagal di sini, gagal di sini dan gagal di sini. Nah, boleh di semuanya dicoba ya, sampai ketemu yang bisa kita membobolnya ya. Kemudian di menu diag ini ada menu spesial ya, ada read email, ada read KCN. Diag ini biasanya ada kode-kodenya tersendiri. Silahkan rekan-rekan cari di Google dengan kata kunci cara masuk mode diag HP tipe apa gitu, kawan-kawan cocokkan sendiri dengan HP yang di tangan masing-masing ya. Nanti kita akan diberitahu kode-kodenya cara masuk ke menu diag begitu. Kemudian ada meta ini. Meta mode ini biasanya menggunakan kombinasi tombol ya. Di sini menu-menunya cuma ada boot meta only, backup NV dan restore NV saja. NV RAM ini adalah file yang dikhususkan untuk bagian signal ya. Jadi kalau kawan-kawan mendapati keluhan signalnya yang dari programnya error, boleh dicoba backup di HP lain, kemudian kita suntikkan di HP yang baru dengan cara restore. Kalau backup kita gunakan backup gitu ya. Nah, backup, kalau kita mau restore silahkan diklik restore gitu. Tentunya dengan HP dan merek yang sama ya, jangan berbeda-beda. Karena kalau tipe HP-nya misalnya sama-sama Oppo tapi tipenya berbeda, misalkan Oppo F11 kemudian dikasih NV Oppo A3s, itu biasanya tidak support ya. Oke, bagian security sudah sekian banyak kita bahas. Kemudian kita kembali ke bagian intinya, yaitu Mi Flash ya. Mi Flash ini difungsikan untuk penggantian program ya, secara keseluruhan, bisa dibilang secara keseluruhan, walaupun di bagian security tertentu tidak bisa diakses ya, harus menggunakan cara tersendiri. Contohnya di bagian email. Di bagian email ini tidak bisa kita program ya, kecuali hanya mengikutkan bagian partisi saja ya. Jadi kalau rekan-rekan saat melakukan flashing, kemudian tadi emailnya bagus, signalnya bagus,
kok setelah di flashing IMEI-nya tidak keluar, sinarnya hilang, itu biasanya partisi IMEI-nya rusak ya. Jadi tugas teman-teman adalah memperbaiki data di bagian IMEI-nya dengan menggunakan tips security ini tadi ya. Boleh, biasanya kalau di MediaTek itu red IMEI, kalau di Qualcomm itu red GCN. GCN dan IMEI ini boleh dicari atau di copy di HP-HP yang lain, boleh juga ya. Kita kembali ke menu flashing. Di sini ada full flash, kemudian di sini ada model HP-nya ya, ini Xiaomi yang bisa kita lakukan flashing. Kita ambil contoh di sini aja ya. Nah, ini filenya masuk di sini, kemudian ini boleh kita download dulu, boleh, kalau kebetulan Unlock Tool ini sudah menyediakan filenya ya. Setelah kita download, nanti kita masukkan di bagian sini ya. Nah, di bagian sini kita cari filenya, dimana kita menempatkannya, kemudian kita klik load ya. Kalau sudah ketemu, nanti akan terjadi berbaris-baris di sini nama file-file itu sesuai dengan fungsinya masing-masing ya. Setelah itu baru kita lakukan flashing ya. Dan di sini disediakan ada dua buah cara, yaitu HP-HP sekarang ini rata-rata flashingnya harus ada yang online dan ada yang offline. Kalau dulu banyakkan offline ya. Kalau sekarang entah mengapa harus online, dan makanya di sini di Unlock Tool dikasih tab server ya. Jadi kita akan melakukan flashing melalui server ya. Ini tipe-tipe HP-nya yang bisa kita flashing melalui server. Dan proses flashing ini lumayan banyak memakan waktu ya, dan rekan-rekan harus paham betul bahwasanya proses flashing itu resikonya sangat tinggi ya. Jadi minimal kita harus paham dan jangan lupa bernegosiasi dengan usernya, bahwasanya kalau proses flashing itu karena kesehatan RAM itu sendiri susah kita cek ya. Jadi seandainya nanti kita flashing terus HP-nya jadi mati karena flashingnya enggak tuntas, itu biasanya disebabkan karena RAM ya. Pengalaman yang sudah saya alami selama ini, kalau HP-nya hidup kemudian kita flashing jadi mati dan kita tidak memberikan penerangan dulu kepada usernya di awal bahwa ini risikonya bisa mati, biasanya nanti akan menjadi kasus buat kita ya. Oke, demikian tentang pembahasan program untuk Xiaomi ya. Untuk Samsung dan lain-lain kita akan bahas di pembahasan berikutnya. Sekian tutorial, semoga sedikit pengalaman dan pengetahuan kita yang ala kadarnya ini bisa membawa manfaat buat rekan-rekan. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.